Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah di minggu yang ketiga ini kita bertemu kembali di mata kuliah Fisika Dasar 2. Sebelumnya Ibu ingin tetap mengingatkan tetap jaga kesehatan dan tetap gunakan protokol kesehatan, serta tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan online. Baik, hari ini Ibu akan melanjutkan materinya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang gaya listrik dan medan listrik, kita lanjutkan ke materi potensial listrik dan energi potensial listrik. Jadi sebelum kita pelajari tentang potensial listrik, kita belajar dulu tentang energi potensial listrik. Potensial listrik, energi potensial listrik itu merupakan kerja atau usaha yang diperlukan untuk membawa muatan Q melalui medan listrik E dari suatu titik awal ke titik akhir. Jadi kalau lihat di gambar ini, di sini terdapat plat bermuatan positif dan plat bermuatan negatif. Maka ketika ada dua plat yang berbeda muatan, medan listriknya akan tetap dari muatan positif menuju ke muatan negatif. Nah, karena di sini platnya sama jumlah muatannya, maka medan listrik yang ada di sini seragam ya, atau homogen, sehingga ketika ada sebuah muatan Q berada di dalam satu medan listrik, maka yang disebut dengan energi potensial listrik itu adalah usaha untuk membawa muatan Q dari titik A ke titik B sejauh delta X. Jadi jarak yang ditempuh adalah dari A ke B, yaitu sejauh delta X. Ini yang disebut dengan energi potensial listrik. Sehingga kalau kita hubungkan, kalau kita tuliskan secara matematis, maka delta U du sama dengan min Q0 E kalikan ds dot ds. Jadi min di sini menunjukkan bahwa muatan ini berasal dari high potential electricity atau berasal dari potensial tinggi ke potensial rendah, sehingga potensialnya berkurang. Karena berkurang di sini makanya negatif ya. Sehingga kalau kita tuliskan di titik A, maka di sini ada energi potensial listrik awal, dan di titik B energi potensial listrik di titik akhir atau di titik B. Maka delta U sendiri itu sama dengan UB min UA. Jadi energi potensial di titik B di titik akhir dikurangi di titik A, yaitu titik A ini adalah awalnya ya, di mana muatan Q itu berada. Sehingga kalau DU ini kita integralkan, maka tinggal U dengan batas B dan A, sehingga delta U itu sama dengan min Q0, karena E-nya yang berubah dan ds-nya, maka kita integralkan integral A sampai D E dot ds. Jadi ini yang disebut dengan perubahan energi potensial listrik dalam suatu sistem. Sehingga kita bisa lihat di sini apa sih potensial listrik. Potensial listrik itu adalah, jika kita lihat di sembarang titik, maka V itu sama dengan energi potensial listrik dibagi dengan Q0. Karena U sendiri sama dengan Q0 kali E kali R. R di sini tadi jarak dari A ke B ya. Maka kita tuliskan bahwa Q0 sama dengan Q0 kali E. Kalau kita ingat di perkuliahan sebelumnya, medan listrik itu sama dengan kaki per R kuadrat dikalikan dengan R. Sehingga R-nya kita coret di sini, tinggal 1 R-nya. Hingga energi potensial listrik itu adalah K Q0 kalikan Q per R. Kaki Q per R.
Sehingga kalau kita masukkan ke persamaan ini, V sama dengan U dibagi Q0. U-nya kan kaki Q0 per Q per R. Berarti Q0-nya kita coret tinggal kaki per R. Jadi energi per potensial listrik di sembarang titik adalah kaki per R. Satuan dari potensial listrik itu adalah volt. 1 volt itu sama dengan 1 joule per coulomb. Karena ini ya dari U itu adalah energi potensial listrik, itu joule. Muatan listriknya Q0 itu sama dengan coulomb. Jadi 1 volt itu sama dengan 1 joule per coulomb. Atau 1 volt itu sama dengan 1 newton meter per coulomb, karena 1 joule itu sama dengan 1 newton meter. Newton kali meter. Baik, kita lanjut ke beda potensial listrik. Beda potensial listrik atau kita tuliskan sebagai delta V. Delta berarti perubahan. Kalau di sini ada titik A dan B, maka yang disebut dengan beda potensial listrik itu adalah potensial di titik B dikurangi potensial di titik A. Di antara dua titik A dan B dalam medan listrik yang dinamakan sebagai perubahan energi potensial sistem saat muatan uji dipindahkan di antara titik-titik dibagi dengan muatan uji. Sehingga delta V sendiri itu sama dengan delta U per Q0 atau sama dengan min integral A ke B kali E kali ds, atau kita tuliskan beda potensial itu sama dengan ini V besar, ini min E kali S, atau bisa kita tuliskan min E kali L kalau yang diketahui panjang lintasannya adalah L, atau kita tuliskan min E kali D. Jadi jangan bingung ya, tergantung yang diketahui. Misalnya jarak yang ditempuh muatan adalah S sejauh 2 meter, ini L sama. Jadi si S, L, D ini merupakan simbol dari posisi atau jarak lintasan. Jadi yang kita pakai di sini nanti delta V sama dengan min E kali D, di mana D ini adalah jarak yang ditempuh dari titik A ke titik B. Itu beda potensial. Jadi kalau kita mengukur potensial listrik itu sebenarnya adalah bukan potensial listrik di titik itu, tapi potensial listrik yang kita ukur itu adalah beda potensial antara titik tersebut dengan ground. Ground itu adalah tanah. Jadi kalau kita mengukur dengan voltmeter, maka yang kita ukur adalah beda antara titik tersebut dengan ground. Mungkin kalau yang cewek-cewek bingung, kalau yang cowok-cowok insya Allah tahu ya kalau kalau kita mengukur potensial listrik menggunakan voltmeter. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana beda potensial listrik dalam medan yang homogen? Dalam medan yang homogen, maka sudah Ibu tuliskan tadi bahwa beda potensialnya delta V-nya itu sama dengan delta V sama dengan min E kali D. Jadi D di sini adalah jarak dari titik A ke titik B. Kalau kita pakai D, maka S-nya kita ganti dengan D ya. Kemudian karena delta V-nya itu sama dengan min E kali D, maka energi potensial sistemnya itu sama dengan Q0 kali delta V. Delta V-nya sama dengan min ED, maka kita masukkan min Q0 E kali D. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Bagaimana kalau ada contoh soal seperti ini? Suatu proton dilepaskan dari posisi diam dalam medan listrik homogen yang memiliki besar 8 kali 10 pangkat 4 volt per meter. Proton mengalami perpindahan 0,5 meter searah medan listrik E. A. Carilah potensial listrik di titik A. Jadi yang A itu yang ditanyakan adalah perubahan, berarti delta V. Kemudian cari yang B, carilah perubahan energi potensial sistem medan proton yang
dalam sistem medan proton yang terjadi akibat perpindahan tersebut. Berarti yang di sini yang ditanya adalah delta U, perubahan energi potensial. Kemudian yang C, carilah kelajuan proton setelah menyelesaikan perpindahan sejauh 0,5 meter dalam medan listrik. Berarti yang ditanyakan adalah kecepatan di titik B. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama yang ditanyakan adalah delta V, perubahan potensial listrik. Berarti kita masukkan persamaannya tadi min E kali D. E-nya diketahui adalah 8 kali 10 pangkat 4 volt per meter. Berarti min 8 kali 10 pangkat 4 volt per meter dikalikan jarak yang ditempuh adalah 0,5 meter. Berarti meter kita coret dengan meter sehingga hasilnya adalah 0,5 kali 8 4 ya, berarti 4 kali 10 pangkat 4, ini ada minusnya, volt. Jadi perubahan potensial listriknya adalah min 4 kali 10 pangkat 4 volt. Kemudian yang B, carilah perubahan energi potensial. Perubahan energi potensial berarti delta U. Delta U persamaannya adalah Q0 kalikan delta V. Karena di sini yang bergerak adalah proton, maka ingat kembali muatan dari proton. Kalau kalian lupa maka bisa dilihat di slide yang pertama yang sudah Ibu jelaskan. Muatan proton adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulom. Kalau proton berarti positif. Kalau kalian yang diketahui adalah elektron, maka di sini jadi negatif, min 1,6. Sama ya besarnya. Jadi kita kalikan min 4 kali 10 pangkat 4 volt. Hasilnya sama dengan 6,4 kali 10 pangkat min 15. Karena min 19 ditambah 4 jadinya min 15 volt kulom. Volt kali kulom itu sama dengan joule. Ini ada minusnya ya, berarti minus 6,4 kali 10 pangkat min 15 joule. Baik, yang soal nomor 2 sudah kita selesaikan. Kita lanjut ke soal yang C. Carilah kelajuan proton setelah menyelesaikan perpindahan sejauh 0,5 meter dalam medan listrik. Nah, jadi yang ditanyakan adalah kecepatan ketika di B. Maka ketika kita bicara energi, maka di sini berlaku hukum kekekalan energi ya. Jadi di sini ada, masih ingat ya hukum kekekalan energi di fisika dasar 1, kita punya energi mekanik di titik A itu sama dengan energi mekanik di titik B. Berarti EMA itu sama dengan energi kinetik di titik A ditambah potensial listrik di titik A sama dengan energi kinetik di titik B ditambah energi potensial listrik di titik B. Kita jadikan satu yang EK sesama EK, berarti di sini EKA dikurangi EKB, EKB-nya pindah ke sana, yang ini energi potensial listrik B dikurangi energi potensial listrik di titik A, jadi pindah ke ruas kanan. Karena di sini VA-nya adalah 0, maka di sini 0 min setengah MV B kuadrat sama dengan perubahan energi potensial B dikurangi A itu sama dengan delta U. Maka kita sudah punya nilainya ya, setengah MVB kuadrat sama dengan delta U-nya sama dengan min 6,4 kali 10 pangkat min 15 joule. Sehingga kita bisa selesaikan. Ini sama-sama minus kita coret ya, jadinya plus. Maka bisa kita tuliskan VB kuadrat itu sama dengan 6,4 kali 10 pangkat min 15 joule kalikan 2 dibagi dengan M. M di sini adalah massa proton. Berarti VB itu sama dengan akar dari, kita masukkan, kita kalikan 2 kali 6,4 berarti 1,8
12,8 kali 10 pangkat min 15 Joule. Joule itu sama dengan Newton kali meter ya. Dibagi dengan massa proton. Massa proton adalah 1,67 kali 10 pangkat min 27. Kalau lupa berarti kalian bisa lihat di tabel di slide yang pertama Ibu jelaskan. Ini kilogram. Vb sama dengan akar dari 12,8 dibagi 1,67 kali 10 pangkat min 27 itu sama dengan 8 kali 10 pangkat 12 min 27 pindah ke atas jadi plus 27 dikurangi 15 sama dengan 12. Newton itu sama dengan kilogram meter per sekon kuadrat kali meter dibagi kilogram. Kilogramnya habis ya. Berarti Vb-nya itu sama dengan akar dari 8 kali 10 pangkat 12 itu sama dengan 2,8 kali 10 pangkat 6. Ini meter kuadrat per sekon kuadrat diakarkan jadi meter per sekon. Jadi hasilnya kecepatan ketika di titik B adalah 2,8 kali 10 pangkat 6 meter per sekon, kecepatan dari proton. Jadi ini penyelesaian contoh soal yang pertama. Baik, semoga dapat dipahami contoh soal ini. Kita lanjut ke potensial listrik dan energi potensial yang disebabkan oleh muatan titik. Jadi kalau kita bicara tentang potensial listrik dan energi potensial listrik disebabkan oleh muatan titik, maka kita menggunakan persamaan V sama dengan KE. KE adalah konstanta listrik ya, kalikan Q per R. Jika ada banyak maka kita jumlahkan, tinggal kita tambah dengan sigma. Jadi V sama dengan KE sigma I QI per RI. Jadi misalnya ada 3 muatan, maka kita tinggal masukkan Q1 per R1 ditambah Q2 dibagi R2 ditambah Q3 ditambah 3 dan seterusnya. Begitu juga kalau energi potensial dari 2 partikel bermuatan, maka energi potensialnya adalah KE U sama dengan KE kalikan Q1 kalikan Q2 dibagi R12, berarti jarak antara Q1 dan Q2. Kita lanjut ke contoh soal supaya nggak bingung. Jadi misalnya ada 2 muatan, carilah energi potensial antara 2 muatan ini. Maka kita masukkan Q1, Q2-nya, jaraknya adalah jarak dari muatan yang pertama ke muatan yang kedua. Nah, contohnya, sebuah muatan Q1 sama dengan 2 mikrokulom terletak di titik asal dan Q2 min 6 mikrokulom terletak di titik 0,3 meter. Tentukan potensial listrik di titik 4 meter, 0 meter. Jadi kita tuliskan dulu koordinat kartesiannya ya, supaya memudahkan kita dalam mengerjakan latihan soal ini. Jadi di sini ini adalah sumbu X, ini sumbu Y. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Jadi Q1 terletak di titik asal, berarti di sini adalah Q1 positif ya. Q2-nya negatif, terletak di titik 0,3, berarti Q2-nya ada di sini. 0,3 berarti kan X-nya 0, Y-nya 3 meter, berarti di sini 3 meter. Di sini Q2. Yang ditanyakan adalah tentukan potensial listrik di titik 4 meter, berarti di sini 4 meter. Yang ditanyakan adalah potensial listrik di titik ini.
Jadi di sini ada dua muatan, Q1 dan Q2. Berarti V-nya juga ada dua, V1 sama dengan K Q1 per R1. Q1 per R1. Jadi R1-nya itu adalah jarak dari titik ini. Misalnya ini titik A ke Q1 adalah 4 meter. Kemudian yang L2, V2 berarti sama dengan K Q2 per R2. Jadi R2-nya adalah jarak dari titik A ke Q2. Berapa jaraknya? Jaraknya adalah kalau kita lihat di sini seperti Pitagoras ya, maka jarak dari Q2 ke A itu adalah, kalau kita gunakan Pitagoras, akar dari 3 meter kuadrat ditambah 4 meter kuadrat sama dengan 5 meter. Jadi kita masukkan, kita sudah punya. Tanya K 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter per kulom kuadrat. Kalikan Q-nya, Q1-nya 2 kali 10 pangkat min 6 karena mikrokulom ya, dibagi dengan R1. R1-nya adalah 4 meter. Sama dengan ini sama ini 2. 9 dibagi 2 berarti 4,5 ya. 4,5 kali 10 pangkat min 9 dikurangi 6 berarti 10 pangkat 3 ya. Jadi ini 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 satuannya ini kulom coret sama, berarti Newton meter per kulom itu sama dengan volt. Kemudian V yang kedua 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulom kuadrat. Newton meter kuadrat per kulom kuadrat kalikan Q2-nya adalah minus ya, jadi ini tetap kita tuliskan minus karena potensial itu bukan besaran vektor. 6 kali 10 pangkat min 6 kulom dibagi dengan jaraknya adalah 5 meter. 9 kali 6 itu sama dengan 54. 54 dibagi 5 itu sama dengan 54 dibagi 5 10,8. Sama dengan ya 8 kali 10 pangkat 3 volt. Maka V di titik A itu sama dengan V1 ditambah V2. V1-nya adalah 4,5 kali 10 pangkat 3 volt ditambah ini minus ya, karena ada minusnya di sini tadi. Ini minus 10,8 kali 10 pangkat 3 volt sama dengan PA-nya berarti minus ya 4,5 dikurangi 10,8 jadinya 6,3 min 6,3.
kali 10 pangkat 3 volt. Jadi ini V potensial listrik di titik A. Bagaimana kalau, insya Allah bisa dipahami ya. Sekarang kalau misalnya di titik A diganti dengan Q3, diganti dengan misalnya soal yang di atas itu, di sini diganti dengan Q3, di sini Q1, di sini Q2. Maka dari sistem ini, berapakah energi potensial listriknya? U totalnya berapa? U totalnya berarti dari ketiga sistem ini U total. Maka kita punya tiga jarak ya di sini ya. Jadi ini ada U13, ini U23, dan di sini U12. Berarti energi potensialnya ada 3. U13. Berarti di sini Q1, Q3 dibagi R13. Kita cari. Kemudian U23 sama dengan Q2, Q3 dibagi dengan R23, jarak dari muatan Q2 ke Q3. Kemudian ada U12 sama dengan Q1, Q2 dibagi dengan jarak dari muatan 1 ke muatan 2. Sehingga kita dapatkan besarnya masing-masing, maka energi potensial listrik totalnya itu sama dengan, bisa kalian cari di rumah ya. Berarti energi totalnya itu sama dengan penjumlahan dari semuanya. U totalnya sama dengan U13 ditambah U23 ditambah U12. Nanti didapatkan berapa. Paham ya sampai sini? Jadi kalau potensial listrik tadi seperti yang di atas ini ya, yang A. Nah, jadi cara mencari potensial listrik pada muatan titik seperti yang di sini. Kemudian yang energi potensial listrik titik. Berarti kalau sistemnya seperti ini, cari satu-satu dulu terus dijumlahkan. Atau kalau kalian K-nya mau dikalikan terakhir, bisa dituliskan terakhir seperti itu. Baik, Ibu lanjutkan. Bagaimana kalau ada sistem seperti gambar di bawah, energi potensial sistemnya bagaimana? Energi potensial sistemnya sama ya, berarti di sini U totalnya itu sama dengan U12 ditambah dengan U23 ditambah dengan U13. Berarti kita dicari satu-satu, K-nya misalnya taruh di depan, ini Q12, Q dibagi R12 ditambah Q2, Q3 dibagi R23 ditambah Q1, Q3 dibagi R13. Kalau diketahui besarnya, maka kalian bisa mencarinya. Ya. Selanjutnya, nah ini ada contoh soal. Suatu muatan Q1 sama dengan 2 mikrokulom terletak pada titik asal, dan muatan Q2 min 6 mikrokulom terletak pada 0,3 meter seperti gambar di bawah. Carilah potensial. Oh, ini sama dengan yang tadi ya. Ini soalnya. Carilah perubahan energi potensial sistem dengan 2 muatan yang ditambah dan muatan Q pada saat muatan Q3 bergerak dari jarak tak hingga ke titik P. Nah, ini yang atas tadi kan kita sudah punya jawabannya. Yang A itu
Nah, sudah kita jawab ya yang soal di atas tadi. Kemudian kita lanjut mencari medan listrik dari potensial listrik. Jadi beda potensial atau DV. Jadi jangan bingung, kalau delta itu perubahan yang besar, kalau D itu perubahan beda potensial, perubahan yang kecil atau kita gunakan untuk turunan. Beda potensial DV antara dua titik-titik yang terpisah sejauh ds. Ingat kembali yang definisi di awal bahwa perubahan potensial itu sama dengan min E kali ds. Jadi medan listrik kalikan jaraknya. Jadi medan listrik itu hanya memiliki, jika hanya memiliki komponen X saja, maka dV sama dengan min EX kali dx. Maka medan listrik X-nya itu sama dengan EX sama dengan min dV per dx. Namun jika medan listriknya ada pada sumbu Y dan Z, maka ini tinggal dijadikan EY. Di sini berarti min dV per dy. Kalau ada memiliki komponen Z, berarti EZ sama dengan min dV per dz. Seperti itu. Jadi, secara umum potensial listrik adalah fungsi dari ketiga koordinat ruang. Jadi, jika potensial listrik ditentukan dengan koordinat kartesian, maka komponen-komponen medan listrik itu mempunyai tiga komponen EX, EY, dan EZ. Maka kalau mencari EX itu sama dengan min del V per del X. Medan listrik di titik Y berarti min del V per del Y. Jadi del ini digunakan untuk turunan parsial. Jadi misalnya ada contoh V sama dengan 3X kuadrat Y plus Y kuadrat plus YZ. Maka kalau ditanyakan pada perubahan medan listrik di titik X-nya, maka diturunkan ke X saja yang ada X-nya. Yang ada X-nya itu kan hanya yang ini, berarti yang ini sebagai konstanta, maka ketika diturunkan 0. Jadi di sini sama dengan yang ada X-nya kan yang ini 3X kuadrat Y, maka 6X kalikan Y. Jadi hasilnya begitu. Kalau misalnya diturunkan terhadap Y, karena di sini ada Y-nya semua, berarti nanti hasilnya 3X kuadrat plus 2Y plus Z. Begitu kalau diturunkan terhadap Y. Kalau diturunkan terhadap Z saja, berarti turunannya sama dengan Y saja, karena Z-nya yang hanya di belakang ini. Semoga bisa dipahami. Ini bisa dicoba nanti. Satu dipol listrik terdiri atas dua muatan yang besar, yang besarnya sama tetapi berbeda tanda, yang dipisahkan oleh jarak 2A. Ini jaraknya A, ini jaraknya A. Seperti ditunjukkan pada gambar. Dipol berada di sepanjang sumbu X dan titik pusatnya berada pada titik asal. Hitunglah potensial listrik di titik P. Hitunglah V dan EX pada titik yang jauh dari dipol. Hitunglah V dan EX di titik P terletak di antara dua muatan. Yang ditanyakan di situ adalah potensial listrik di titik P. Potensial listrik di titik P itu sama dengan apa? Kalau di situ yang diketahui adalah dipol, maka kita mulai dari karena di situ ada dua muatan kan ya, muatan min Q dan muatan Q, maka potensialnya kan ada dua. Jadi kita hitung. Kita hitung dulu potensial di titik P oleh muatan yang ini, kemudian yang selanjutnya potensial listrik dipengaruhi oleh muatan plus Q, yang kita hitung berapa terus dijumlahkan, kemudian baru kita hitung
V dan EX-nya ini. Kemudian selanjutnya kita hitung V dan EX di titik P yang terletak di antara dua muatan ini. Oke, nanti mungkin ini nanti kita coba kerjakan kembali. Selanjutnya kita lanjut dulu potensial listrik akibat distribusi muatan kontinu. Jadi potensial listrik di titik P yang dipengaruhi oleh muatan kontinu. Kalau kontinu itu berarti berupa berbentuk benda gitu ya, berbentuk bola, berbentuk batang, dan seterusnya. Maka persamaannya kita menggunakan V sama dengan K integral dq per R. V sama dengan K, konstanta listrik, kalikan integral dq per R. Contohnya, carilah potensial listrik pada titik P yang letaknya tegak lurus terhadap titik pusat cincin bermuatan homogen berjari-jari A dan memiliki muatan Q. Nah, kita gambarkan dulu. Yang diketahui adalah cincin bermuatan. Anggap ini cincin ya. Astagfirullah, sorry. Jadi di sini ada cincin bermuatan ini. Nah, ini jaraknya adalah X, ini adalah titik P. Maka jarak dari cincin ke P jarak dari titik P ke ini anggap lurus ya. Jadi ini ada jari-jari dari cincinnya. Jadi jarinya adalah A. Kalau jari-jarinya A, maka di sini ini X kuadrat plus A kuadrat. Yang di sini adalah elemen muatan dq. Kalau kita lihat dari persamaannya, tadi V sama dengan K integral dq per R. Integral dq per R sama dengan R-nya kan jarak dari dq ke P itu sama dengan berarti ini K integral dq, R-nya adalah ini, jarak dari dq ke P itu sama dengan akar X kuadrat plus A kuadrat. Ini plus A kuadrat. Jadi karena ininya tidak berubah, maka akar X kuadrat plus A kuadrat itu keluar dari integral ya. Berarti hanya integral dq saja. Ini K per akar X kuadrat plus A kuadrat integral dq, karena hanya dq yang berubah. Integral dq itu sama dengan Q. Ingat ya, integral dx sama dengan X.
akar X kuadrat plus A kuadrat integral dq berarti sama dengan Q. Sehingga potensial listrik pada cincin bermuatan ini itu sama dengan K Q per akar X kuadrat plus A kuadrat. Itu ya. Jadi ini contoh potensial listrik pada benda yang kontinu. Di sini contohnya adalah cincin bermuatan homogen. Semoga sampai sini bisa dipahami. Kita jumpa pada pertemuan selanjutnya. Ini ya jawabannya. Kalau mau mencari medan listriknya bisa menggunakan persamaan V sama dengan E kalikan S. Karena diketahui. Kemudian lanjut ke aplikasi dari elektrostatika. Jadi salah satu aplikasi dari elektrostatika adalah sebagai generator Van de Graaff. Jadi generator Van de Graaff ini prinsipnya adalah menghasilkan muatan dengan muatan listrik yang tinggi. Mungkin yang pernah ke Taman Pintar yang ada di Jogja itu ada. Mungkin kalau kalian lihat ketika anak kecil atau orang besar memegang generator Van de Graaff yang di atas membentuk bola itu, maka rambutnya akan jikerak-jikerak berdiri semua. Itu generator Van de Graaff ya. Kemudian aplikasi yang kedua yaitu sebagai pengendap elektrostatik. Jadi pengendap elektrostatik ini biasa digunakan di pabrik-pabrik untuk mengolah limbah yang berkaitan dengan asap. Jadi di sini menggunakan prinsip dari listrik statis. Begitu juga dengan printer laser maupun berwarna itu menggunakan prinsip dari listrik statis, yaitu ketika tintanya nempel di kertas itu menggunakan medan listrik. Muatan-muatannya itu akan menempel, tintanya itu akan menempel di muatan-muatan itu. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa kalian baca kembali untuk aplikasi dari listrik statisnya. Baik, sampai sini Ibu akhiri pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.